Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yanti Fitriani dengan NIM C24012111032 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai materi dari praktikum biologi perikanan, yaitu tentang tingkat kematangan gonat, fekunditas, serta diameter telur pada ikan. Nah, tingkat kematangan gonat atau TKG itu merupakan suatu perkembangan yang terjadi pada organisme, yaitu ikan, baik sesudah maupun sebelum memijah. TKG ini penting diketahui untuk keperluan berbagai konsep dari biologi perikanan itu sendiri. Nah, tingkat kematangan gonat pada setiap ikan itu berbeda-beda. Salah satu yang menjadi cirinya adalah ikan dengan periode hidup yang pendek akan mengalami kematangan gonat yang cepat. Sedangkan ikan dengan periode hidupnya yang panjang akan mengalami kematangan gonat yang lambat. TKG ini dapat menjadi bagian penting dalam biologi perikanan karena dapat menjadi sarana dalam mendalami perkembangan gonat yang sudah masak dengan jumlah yang ada di suatu perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, serta lama pemijahan. Nah, dalam menentukan TKG itu terdapat dua cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan metode morfologis dan juga dengan metode histologis, dimana dengan dalam menentukan TKG itu sendiri terdapat dua cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode morfologis dan juga metode histologis, di mana untuk metode morfologis itu sendiri merupakan suatu cara yang dilakukan untuk meneliti ikan, untuk meneliti gonat maksud saya, dengan ukuran yang besar. Sedangkan untuk metode histologis itu dilakukan untuk meneliti gonat dengan ukuran yang kecil. Selanjutnya adalah mengenai fekunditas. Nah, fekunditas itu merupakan kemampuan untuk bereproduksi. Dari yang sudah aku pelajari bersama dengan teman-teman, bahwasanya fekunditas itu terdiri dari 3 macam, yaitu fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan juga fekunditas total. Untuk fekunditas mutlak itu merupakan jumlah telur yang masak sebelum dikeluarkan. Sedangkan untuk fekunditas nisbi itu merupakan jumlah telur per satuan berat atau panjang. Dan terakhir adalah fekunditas total, yaitu merupakan telur yang dihasilkan oleh ikan dari awal produksi hingga akhir. Nah, fekunditas ini memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan karena lingkungan merupakan salah satu pengaruh dari panjang dan beratnya tubuh ikan. Oke, sebelumnya aku sudah membahas nih mengenai tingkat kematangan gonat dan juga fekunditas, maka selanjutnya adalah mengenai diameter telur pada ikan. Nah, dari diameter telur itu sendiri merupakan garis tengah pada suatu ikan atau ukuran panjang dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Nah, dari praktikum yang sudah aku lakukan bersama dengan teman-teman di ruang laboratorium biologi perikanan, yaitu terfokus pada fekunditas dan juga diameter telur, di mana metode yang telah dilakukan adalah pengukuran fekunditas, yakni menggunakan tiga metode kerja ataupun 3 metode cara, yaitu dengan volumetrik, gravimetrik, dan juga gabungan. Dari masing-masing kelompok mendapatkan bagian metode perhitungan yang berbeda, alias dibagi ke dalam 3 bagian job desk. Bagian aku sendiri nih, aku kebagian untuk menghitung fekunditas pada metode volumetrik, di mana sebelum melakukan kerja di lab itu ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, ataupun ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Semisalnya adalah alat bedah dan juga bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Nah, untuk alat-alat bedah yang telah digunakan pada saat praktikum itu, yang pertama ada shearing, ada alat bedah 1 set, terus counter, botol jar 3 buah, label, spidol, cawan petri, tisu, dan juga tidak lupa untuk menggunakan sarung tangan latex serta masker. Selanjutnya, adapun bahan yang digunakan pada praktikum yang telah dilakukan oleh aku dan teman-teman itu adalah ada cairan aquades, ada cairan alkohol, dan juga gonat ikan itu sendiri. Nah, dari
metode volumetrik yang sudah aku dan teman-teman yang lainnya lakukan, itu pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah mengambil gonat yang sudah diawetkan. Lalu gonat yang sudah diawetkan itu dikeringkan terlebih dahulu dengan menggunakan tisu. Nah, setelah itu gonat yang sudah dikeringkan dengan menggunakan tisu lalu dibagi menjadi 3 bagian dengan memisahkan bagian anterior, middle, dan posterior. Dimana selanjutnya setelah memisahkan ketiga bagian dari gonat itu sendiri, masing-masing aquades dimasukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 4 ml, lalu memasukkan potongan gonat tersebut ke dalam gelas ukur dan selanjutnya dilakukan pengukuran. Dari pengukuran itu sendiri, karena ada 3 potong gonat yang sudah sebelumnya dipotong-potong, maka pengukuran juga dilakukan dengan 3 kali ulangan. Nah, dari masing-masing ketiga gonat tersebut diletakkan di atas cawan Petri untuk kemudian dihitung berapa jumlah gonatnya. Maka dihasilkan daerah anterior sebanyak 1920 telur, daerah middle 948 telur, dan daerah posterior sebanyak 724 telur. Selanjutnya dilakukan perhitungan data dan hasilnya adalah, nah, jadi setelah melakukan praktikum pada mata praktikum biologi perikanan ini, ada beberapa hal seperti misalnya menghitung jumlah telur pada ikan itu merupakan salah satu bagian yang perlu ketelitian yang tinggi, karena harus menghitung telur-telur kecil yang ada pada ikan dan sebanyak itu. Oke, baiklah, mungkin sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.